Saya sih terkejut, kecewa juga waktu melihat itu. Dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tadi Anda lihat saya didatangi dan berjumpa dengan Pendeta Gilbert dan juga teman-temannya Pak Putra Putri. Saya ditemani oleh Pak Profesor Kabarudin dan Pak Profesor Imam, Andrea Kutni, Sekjen DMI. Tadi kami dijelaskan oleh Pak Pendeta tentang video yang beredar yang menimbulkan tentu banyak pihak terkejut. Saya terkejut, kecewa juga waktu melihat itu dan menjelaskan. Baik, saya Gilbert Kumodong. Jadi pertama-tama terima kasih buat Pak JK, Profesor Kamarudin Hidayat dan juga Pak Imam. Jadi yang selanjutnya izinkan saya ucapkan minal aidin wal faizin buat kawan-kawan sekalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan di momen yang sebetulnya indah ini, biarlah jangan ada ketegangan di kita. Pertama-tama sebelum saya lanjutkan kalimat saya ini, mendingan saya dengan segala kerendahan hati minta maaf karena kegaduhan yang ada. Karena sebetulnya kita lagi sibuk setelah Pilpres, mau menyambut Pilkada, dan baru saja merayakan Idul Fitri, Hari Raya yang baik, dan umat Kristen baru saja merayakan kebangkitan Kristus, lalu mau menyambut kenaikan ke surga. Jadi saya pikir ini suasana yang harusnya baik. Untuk itu sekali lagi saya minta maaf pada segala kegaduhan. Beberapa catatan yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, pasti tidak ada niat saya untuk mengolok-olok, apalagi menghina. Sama sekali tidak. Kenapa? Karena saya dibesarkan di kampung, di Tebet, dan rumah saya hanya 200 meter dari masjid. Dan itu tempat main saya, masjid itu. Lalu kemudian saya dibesarkan di SD Dewi Sartika. Saya belajarnya bukan agama Kristen, di sekolah itu nggak ada guru agama Kristen, sehingga saya harus belajar agama Islam. Jadi saya dibesarkan dengan kehidupan yang cukup dekat dengan umat Muslim, dan buat saya saudara saya sendiri. Nah, lalu kemudian beberapa hal juga yang perlu diketahui. Yang kedua, itu adalah ibadah intern yang tidak berlaku untuk umum. Tetapi karena jemaat kita ada dua, ada jemaat gereja, ada jemaat online, jadi otomatis ada di YouTube kami. Tetapi itu jelas ada tulisan ibadah minggu. Jadi karena itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk umum. Lalu yang ketiga, mungkin ada yang melihatnya dengan kacamata yang berbeda, lalu kemudian mengedit-edit gitu. Apa tujuannya? Ya buat saya setiap kita hanya Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti bahwa penjelasan itu bukan penjelasan yang lengkap. Penjelasan yang lengkap sebetulnya itu sebagai otokritik umat Kristiani, di mana saya bilang bahwa ibadahnya orang Muslim misalnya cukup setengah mati. Kenapa setengah mati? Karena berat. Sehari 5 kali. Kita orang Kristen seminggu sekali. Udah itu seminggu sekalinya juga duduknya santai-santai. Kalau ini ada gayanya, ada gerakannya yang tidak boleh salah. Bahkan saya garis bawahi terakhir bahwa lipat kaki buat umat Muslim itu biasa sekali. Sampai mungkin Pak JK yang usianya 82 tahun masih bisa lipat kaki gitu. Kita di gereja, orang gereja 45 tahun masih bisa lipat kaki, itu udah hebat. Kenapa? Karena ya gaya ibadahnya paling santai. Nah, itu yang saya bilang gitu. Dan kebetulan di umat Kristen ada kepercayaan misalnya tentang memberi 10%. Nah, di pengetahuan saya gitu, wah umat Muslim disitunya yang agak lebih gampang gitu, 2,5%. Tapi setelah bicara sama Pak JK hari ini, dia bilang, oh salah pendeta, 2,5% itu cuma zakat, belum infaknya, belum sedekahnya, belum wakafnya, itu lebih berat lagi gitu. Jadi untuk itu sekali lagi saya minta maaf untuk kegaduhan ini, tapi percayalah kebersamaan Indonesia selalu ada di hati saya, dan di hati saya selalu ada persatuan, karena dasar khotbahnya kalau didengar hari itu justru tentang kasih. Kasihlah sesamamu gitu, ya kan? Jadi kita mengasihi bukan karena dia bisa berbuat kasih kepada kita, tapi meskipun dia bahkan berbuat jahat. Karena itulah iman Kristen kami, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Jadi nggak mungkin saya menebar sesuatu yang buruk, karena justru ini seperti otokritik buat kita, bahwa ayo kita berbuat lebih baik. Kita belajar dari saudara sepupu. Saya biasanya di dalam gereja menyebut umat Islam sebagai saudara sepupu, karena kita lihat dari Abraham, Ishak, dan Ismail. Kira-kira begitu. Semoga di momen yang indah ini
kebersamaan kita Indonesia jauh lebih berharga daripada kasak kusuk yang terjadi. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya memohon maaf sekali lagi. Terima kasih Pak Pendeta. Jadi tadi Pak Pendeta sudah menjelaskan kronologisnya. Kedua, akibat kegagalan sudah minta maaf. Dan seperti tadi saya jelaskan bahwa Islam dan Kristen dalam hal membantu sesama umat hampir sama. Jadi bukan hanya 2,5%, sedekahnya, infaknya, wakafnya itu besar. Jadi itu yang mampu tentu ya. Nah, tentu dengan pengertian itu maka difahami bahwa ada kesalahan akibat editan, tentu dapat memahami. Tentu sebagai ketua dewan masjid saya mengerti, dan karena saya mengerti itu dan sudah minta maaf, saya terima maaf itu agak, tapi tentu tidak lain kali harus baik ya. Lain kali harus baik ya, karena sudah mengerti apa itu Islam. Tidak, kita tadi bicara tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nonton Ngaji, masih tentang Pendeta Gilbert ini ya. Yang sebelumnya Pendeta Gilbert ini mengejek ibadah umat Islam, yaitu tentang zakat dan sholat. Jadi kemarin si Pendeta Gilbert ini datang ke tempatnya Pak JK ya, buat minta maaf soal video viralnya yang tentang zakat dan sholat yang bikin gaduh banget nih. Bahkan Pak JK sendiri sebenarnya sih kaget dan kecewa lihat videonya. Pak JK ingetin sih pentingnya saling menghargai di negara kita yang beragam. Gilbert bilang memang nggak ada niatan untuk mengolok-olok di videonya, namun videonya sudah menyebar luas dan penilaian dari kalian masing-masing. Walaupun dia sudah meminta maaf banget nih atas kegaduhan yang terjadi sampai cium tangan tadi, sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan. Sempat cerita juga kalau dia nih kecil udah diajari buat toleran sama agama lain dan bilang nggak ada maksud ngerendahin, katanya di video tadi ya. Nah, terus dia juga cerita soal kebingungan zakat dan sholat di agama Kristen dan Islam. Kenapa dia milih Pak JK untuk minta maaf ya? Karena Pak JK mungkin memiliki pengalaman yang banyak dan bisa meredakan ketegangan di Indonesia. Dalam hal ini, beliau juga sebagai pemimpin Dewan Masjid. Terus dia juga orang yang gampang dihubungi katanya. Dia langsung datang ke rumah Pak JK untuk minta maaf. Ya, info terakhir di medsos juga nih, di akunnya Kiai Khalil Nafis, Pendeta Gilbert ini juga udah datang ke MUI sih. Katanya untuk klarifikasi isi khotbahnya dan meminta maaf serta berjanji nggak akan ngulangi kembali atas kesalahannya. Ini pelajaran nih buat pendeta ini ya, Pendeta Gilbert. Ya, dari kejadian ini kita bisa ambil peluang untuk kita semua semakin menggali, mencintai dalam praktek dan mengamalkan lebih baik, lebih khusyuk, khususnya tentang beberapa bagian dari ibadah yang sempat disinggung oleh Gilbert ini di lingkungan jemaatnya. Ya, jadikan penguat serta motivasi bagi kita saat menunaikan ibadah. Semoga ini bermanfaat. Silakan di-share. Terima kasih bagi kalian yang telah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.